Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari segenap dari kita persiapkan hati kita sebelum memulai hari, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk hari baru yang Kau berikan Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk karyamu yang indah Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami ingin datang ke dalam hadirat-Mu, kiranya kuasa-Mu boleh menyucikan setiap hati kami Tuhan. Sehingga hari ini kami dapat memulai hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami rindu Tuhan sepanjang hari kami boleh memuliakan nama-Mu. Dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, di pekerjaan kami, di aktivitas kami, dimanapun kiranya kami boleh terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Dan sebentar kami ingin memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh bertata dalam pujian kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari segenap dari kita angkat satu pujian. Sebab selama-lamanya Engkau tetap Allah Tuhan. Dalam hidup kami tidak ada yang bisa menggantikan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu, dan Engkau telah menebus setiap kami menjadi anak-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami mau terus setia Tuhan, kami mau terus setia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu. Dulu
selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi angkat pujian ini, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari lebih lagi angkat pujian ini, katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Inilah pengakuan setiap kami, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Selamanya Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, setiap dari kita angkat pujian penyembahan kita, ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Selamanya Kau Tuhan. Kau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan.
Bapak Ibu, saya berikan waktu untuk setiap kita berdoa, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Dia satu-satunya yang bisa setiap kita andalkan, dan Dialah pengharapan dalam kehidupan kita. Mari setiap dari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berpengharapan hanya padamu Tuhan. Sebab ketika kami berpengharapan hanya kepadamu, semuanya tidak sia-sia Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan tulus katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari sekali lagi setiap umat yang membutuhkan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Tuhan pemulihku. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, sebenarnya peperangan rohani yang kita sedang perangi ini, sedang kita lakukan ini, bukan yang aneh-aneh. Tidak jauh. Peperangan itu sebenarnya adalah melawan diri sendiri. Tentu roh jahat, setan dan semuanya bisa menggoda. Tetapi pada akhirnya kan kita sendiri yang harus memutuskan. Ya, kita tundukkan kepala lebih dahulu yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami selalu mengucap syukur. Kami selalu merasa berkat-Mu sungguh luar biasa. Setiap pagi selalu baru. Biarlah kami semua dibentuk menjadi berkarakter anak Allah. Terima kasih Kau pakai mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, perang rohani itu sebenarnya ujungnya adalah mengalahkan diri sendiri. Ya, seperti Salomo yang sangat bijaksana ketika membuat keputusan masalah orang lain. Ternyata ia tidak bijaksana ketika memutuskan hidupnya sendiri. Istrinya banyak, bahkan istri-istri kafirnya, ia nurut sama mereka di hari tuanya, menyembah dewa-dewa kafir, dan lain-lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa menjadi bijaksana. Hikmat Tuhan tidak akan pernah mengalir dalam diri orang itu jika kita itu bias karena emosional kita. Jadi kalau menyangkut diri sendiri, emosi. Sudah dasarnya bukan kebenaran, tapi kepentingan diri sendiri. Nah, kalau sudah bias emosi, sudah tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus juga. Tidak mungkin menjadi orang yang bijaksana. Nanti pasti mencari pembenaran diri, defensif. Ya. Dasarnya tidak Alkitab, tapi kepentingan diri sendiri. Itu penyebabnya, saudara. Bias. Orang bisa bicara soal firman Tuhan, sekolah teologi, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata ketika kepentingannya terusik, ia sudah lupakan semua kebenaran. Ia bias, saudara. Ia memutuskan keputusan yang untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kebenaran. Disitulah ego seseorang muncul. Makanya orang jarang yang bisa minta maaf, karena egonya belum mati. Jarang orang mengakui saya salah, saya perlu berubah. Jarang. Ya. Jadi ada semacam keterikatan terhadap diri sendiri. Perasaan, pikiran, harapan-harapan, kepentingan pribadi, semuanya campur aduk. Saudara. Nah, itulah sebabnya perang rohani yang sebenarnya tidak hanya melawan setan. Kalau melawan setan, pada ujungnya keputusan terakhir kan tetap di tangan kita. Digoda, mau atau tidak. Jadi musuh terbesar itu diri sendiri sebenarnya. Natur dosa yang ada dalam diri kita. Makanya dikatakan sebab itu kita orang berhutang. Bukan hutang kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab kalau kau hidup menurut daging, kau mati. Tapi hiduplah menurut roh. Itulah hutang kita, saudara. Sebelum kita menutup mata, kita harus sudah hidup dipimpin oleh roh. Itulah definisi anak-anak Allah. Ya. Jadi perang yang sebenarnya itu bukan perang secara gaib. Perang aneh-aneh. Ya. Perang yang sebenarnya itu justru firman Tuhan. Akhirnya diri sendiri. Apakah kita mau melakukan atau tidak? Apakah kita mau menyangkal diri atau masih hidup dengan manusia lama kita? Ujungnya di sana sebenarnya. Ya. Nah, makanya banyak orang di dunia ini jatuh ke dalam dosa. Tapi pandai menasihati. Karena itu, karena ketika menyangkut diri sendiri,
natur dosanya berperan, dagingnya muncul. Itulah makanya bagian kita memerangi perang rohani itu adalah mematikan kedagingan kita juga. Amin ya saudara ya. Jadi insight-nya atau hikmahnya yang bisa kita ambil adalah begini. Mengetahui yang benar itu belum tentu melakukan yang benar juga. Ya. Pengetahuan beda dengan perbuatan. Banyak orang pengetahuannya sudah benar, perbuatannya tetap salah. Hikmat kognitif, hikmat pengertian yang benar itu tidak sama dengan kedewasaan hidup. Kalau orang yang dewasa hidupnya, mentalnya sudah matang, ia melakukan apa yang dia percayai. Tidak ada bias soal pribadi, soal kepentingan pribadi, soal ego. Gak ada keterikatan akan semua itu. Maka kita bisa menjadi saluran berkat di tangan Tuhan. Kalau seseorang masih mementingkan diri sendiri, dia tidak mungkin bisa dipakai Tuhan. Apa saja yang ia lakukan pasti dalam rangka menguntungkan dirinya sendiri. Ya, saudara ya. Jadi jangan kita itu pintar mengajar orang lain tapi tidak bisa mengajar diri sendiri. Gagal terhadap diri sendiri. Nah, disitulah bedanya satu orang dengan yang lainnya. Bukan karena Tuhan itu pilih kasih, bukan. Karena respon individu kita masing-masing. Apakah bias atau tidak? Melenceng atau tidak? Ya. Nah, orang yang melayani di gereja belum tentu dewasa. Karena dewasa itu harus lahir dari bijaksana yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Dengan matinya daging kita, matinya manusia lama kita, dan kita hidup untuk kebenaran, maka itulah yang mendewasakan. Dan seringkali itu didapat dari pengalaman hidup sehari-hari dan dikoreksi oleh firman Tuhan. Sebab banyak orang hidupnya sudah banyak salah dan sebagainya, pengalamannya banyak, tapi tidak mau dikoreksi. Sebagian bahkan memakai firman Tuhan untuk membenarkan dirinya sendiri. Manusia itu licik loh, saudara. Licik. Sampai-sampai manusia itu meliciki dirinya sendiri, saudara. Ya, sehingga ia kalah melawan dirinya sendiri. Perang sesungguhnya pada ujungnya adalah melawan diri sendiri. Supaya setiap kita jangan mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan. Kan pada umumnya manusia mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya sendiri. Untuk maksud dirinya sendiri. Tujuannya kan itu. Disitulah pilihan kita. Kita mau memilih Tuhan dan kebenarannya dengan mengorbankan diri kita, atau kita mau mengutamakan diri kita. Hidup ini pilihan, saudara, bukan nasib. Maka dari itu, kalau mau bijaksana, matikan manusia lama kita. Maka segala apa yang kita pikirkan menjadi objektif, rasional, objektif, dan dasarnya Alkitab, bukan dasarnya perasaan diri sendiri. Sebab kalau dasarnya perasaan, nanti terpengaruh oleh drama, pakai nangis-nangis, ya, playing victim, dan lain sebagainya. Saudara, perang sesungguhnya adalah mengalahkan diri sendiri. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sungguh diberkati. Biarlah kuasa Tuhan turun atas setiap kami, supaya hidup kami ini tidak sia-sia, supaya hikmat Tuhan mengalir melalui hidup kami, sehingga hidup kami ini menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih untuk GMM, untuk jemaat Tuhan, untuk para pelayan Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati program doa pagi ini, agar berguna, agar menjangkau banyak jiwa.
Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.